Selamat malam, perkenalkan nama saya Daniel Rumoharbo. Pada video ini saya akan membuat video presentasi mata kuliah pengukuran teknik dan metrologi, yaitu proses pengukuran atau penggunaan alat ukur vernier kaliper, silinder borcik, dan pengukuran kerataan benda. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu alat ukur vernier kaliper. Vernier kaliper ini merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam dunia teknik. Memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mengukur diameter bagian luar, mengukur diameter bagian dalam, dan mengukur kedalaman. Dan di vernier kaliper ini memiliki beberapa nama komponen. Yang pertama itu ada skala utama, ada skala nonius, dan juga ada screw lock atau pengunci. Jadi pada saat kita ukur, sebaiknya pengunci itu kita gunakan agar hasil pengukurannya tidak berubah, sehingga kita dapat fokus membaca hasil pengukurannya. Selanjutnya, ini salah satu contoh proses pengukuran diameter bagian luar pada suatu benda. Jadi pada saat kita ingin mengukur, pastikan benda tersebut lurus atau pastikan jangka sorongnya lurus terhadap permukaan benda, dan tidak seperti contoh gambar kedua ini, bendanya mereng, sehingga pada saat kita ukur itu akan mempengaruhi hasil pembacaan jangka sorong. Karena di sini jangka sorong memiliki ketelitian yang sangat teliti. Yang pertama itu ada ketelitian 0,01 mm, yang kedua 0,02 mm, dan yang ketiga 0,05 mm. Oke, ini pengukuran diameter bagian luar. Selanjutnya pengukuran diameter bagian dalam, dapat dilihat pada gambar. Nah, jadi hampir sama seperti pada pengukuran bagian luar tadi. Jadi posisinya harus lurus dan tidak boleh mereng, karena sedikit saja mereng akan mempengaruhi hasil dari pembacaan alat ukur. Selanjutnya ini ada pengukuran bagian dalam, sama seperti gambar sebelumnya, yaitu dipastikan jangka sorong tersebut lurus terhadap permukaan benda dan tidak mereng. Untuk cara pembacaannya atau penggunaan jangka sorongnya atau vernier kaliper, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membacanya. Anggap aja pada gambar ini adalah skala yang terdapat pada vernier kaliper, di mana ini yang angka pertama ini atau gambar yang paling atas ini adalah skala utama, yang di bawah adalah skala nonius atau skala geser. Selanjutnya kita perhatikan pada skala utama. Lihat garis yang sejajar dengan angka 0 pada skala nonius. Ini adalah angka 0 pada skala nonius dan ini skala utama. Kita cari, dan di sini sudah saya tandain. Di sini kita hitung dari kiri atau paling kiri pada skala utama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi skala utama yang mendekati skala nonius itu pada garis ke-9. Kita catat 9. Selanjutnya kita cari garis yang sejajar antara skala utama dan skala nonius. Kita cari di sini, dapat kita lihat pada panah, dan kita hitung dari sini 1, 2, 3. Garis ketiga pada skala nonius. Karena pada gambar ini saya menggunakan ketelitian 0,05 mm, maka 3 ini kita kali dengan 0,05, maka hasilnya 0,0
0,15 mm. Jadi hasil yang pertama tadi, yang pertama kita dapat 9, kita tambah dengan hasil yang kedua 0,15, berarti 9,15 mm. Itulah hasil dari pembacaannya. Jadi ini untuk pembacanya sama saja antara pengukuran diameter bagian luar, diameter bagian dalam, dan kedalaman. Itu cara membacanya sama saja. Baik, kita lanjut. Yang komponen kedua yaitu silinder bore jig. Dari namanya kita sudah tahu silinder berarti dia berfungsi untuk mengukur diameter silinder atau yang berhubungan dengan silinder-silinder atau yang bulat. Berarti nama alat untuk mengukurnya yaitu silinder bore jig. Silinder bore jig ini penggunaannya agak ribet dan menggunakan alat bantu. Yang pertama vernier caliper dan yang kedua mikrometer. Jadi sebelum silinder bore jig ini digunakan, kita harus mengkalibrasinya terlebih dahulu menggunakan dua alat, yaitu vernier caliper dan mikrometer. Jadi yang pertama, maaf sebelumnya ini ada nama-nama komponennya. Ada dial jig, ada dial jig security position grip, replacement washer. Jadi replacement washer ini seperti ring diletak di sini. Dia memiliki ketebalan juga dan di situ sudah ada angkanya sesuai dengan besar silinder yang akan kita ukur. Jadi ini dapat kita ubah, dan juga replacement rodnya. Replacement rod security ini untuk mengunci agar tidak lepas. Dan di sini ada measuring point. Oke. Jadi sebelum kita menggunakan silinder bore jig, yang pertama kita ukur terlebih dahulu besar lubang yang akan kita ukur. Contohnya pada gambar ini kita ukur pada silinder blok, kita ukur berapa diameternya. Jika contohnya hasil pembacaan jangka sorong sebesar 75 mili, maka pada silinder bore jig kita harus menggunakan replacement rod yang 75 ke atas. Oke. Maka kita harus menggunakan replacement rod yang 75 ke atas. Bagaimana cara kita tahu ini 75? Kita menggunakan mikrometer. Jadi kita siapkan mikrometer dengan ketelitian 75 sampai 100. Oke, jadi di mikrometer itu harus dikalibrasi juga. Sesudah dikalibrasi dan kita tepatkan pada 75 mili, lalu ini replacement rod ini dengan measuring point ini kita jepitkan ke spindle mikrometer. Kita jepitkan hingga sejajar. Jika sudah sejajar, maka outer atau pada dial jig ini kita putar ke angka 0. Perlu diketahui karena di sini fungsi dia silinder bore jig ini untuk mengukur kerataan atau diameter silinder. Maka perlu kita lebihkan 1 kali putaran dengan cara memutar komponen nih. Jadi dial jig ini sebenarnya ada 2 jarum kecil dan jarum besar. Mari kita lihat di sini tidak ada pula. Ini. Jadi dia ada 2 jarum. Jadi pada saat kita ingin menggunakan dial jig nih, pastikan pada jarum kecil ini tidak di angka 0. Kalau bisa melebihi 1 kali putaran, karena nanti pada saat proses pengukuran dia ada berputar ke kiri dan ke kanan. Jika jarum kecil ini pas di angka 0 dan jarum besar ini berputar ke kiri,
maka kita tidak akan tahu posisi jarum kecil ini berada di mana. Sebaliknya, jika posisi jarumnya ini kita letakkan di tengah, atau contohnya nih jarum kecil ini ada 4, kita letakkan di angka 3, maka saat jarum besar ini berputar ke kiri, maka kita tahu dia berputar berapa kali. Oke, kita lanjut. Sesudah silinder borjik ini dikalibrasi, maka kita masukkan silinder borjiknya ke dalam silinder blok. Ini gambar pertama, ini adalah proses replacement silinder borjik menggunakan mikrometer, dan yang gambar sebelah kanannya cara penggunaan silinder borjik. Jadi biasanya silinder borjik ini ada beberapa tahap pengukuran. Yang pertama yaitu pada silinder blok ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian TMA, bagian tengah, dan bagian TMB. Biasanya seperti itu pengukurannya, dan pada gambar ini pengukuran pada bagian tengah. Jadi kita masukkan terlebih dahulu silinder borjiknya seperti pada gambar, dan kita gerakkan ke kiri dan ke kanan secara perlahan sambil kita baca hasil pengukurannya pada jarum besar, dan juga perhatikan jarum kecilnya sudah berapa kali putaran. Jika dia berputar ke kanan, maka kita tambah. Contohnya dia berputar ke kanan 0,05. Karena tadi hasil pengukuran vernier kaliper sebesar 75, maka 75 tambah 0,05. Oke, jika dia berputar ke kiri, maka kita kurangi. Ya. Contohnya tadi pengukuran vernier kaliper 75, maka kita kurangi 0,05. Itulah cara penggunaan silinder borjik. Biasanya silinder borjik ini untuk mengukur diameter blok yang sudah dilemer agar lebih akurat. Selanjutnya ada alat pengukuran kerataan. Pengukuran kerataan permukaan. Jadi ada banyak alat sebenarnya untuk mengukur kerataan permukaan, dan di sini saya ngambil salah satunya saja, yaitu dial indikator. Dial indikator ini juga memiliki banyak fungsi seperti mengukur kerataan, mengukur kebalingan, dan mengukur kelonjongan. Oke, jadi sini memiliki banyak bagian. Ini bagian switch magnet. Jadi pada dial indikator ini ada sebuah magnet pada kakinya, sehingga pada saat kita mengukur, kita tinggal nempelkannya saja ke besi sehingga dia tidak bergerak. Berbeda dengan silinder borjik, itu alatnya harus kita pegang. Jadi di sini ini ada dial jig. Sebenarnya ini hampir sama silinder borjik, dial jignya aja ya. Sedangkan gagangnya ini berbeda. Ini juga berbeda, dan yang ini sama seperti dial indikator atau dial jig. Karena dia sudah menggunakan gagang ini, maka disebut dial indikator. Oke. Untuk nama komponennya, gig beam lock, batang penyangga, dasar magnet, tuas penyetel. Oke. Kita lanjut. Oke. Untuk penggunaannya, di sini saya mengambil contoh mengukur as kur as, kebalingan arkus kur as. Cara penggunaannya hampir sama seperti pada silinder borjik. Jika dia ke kiri dikurang, jika ke kanan dia ditambah. Sebelumnya asnya ini kita ukur dulu. Oke, jika ke kanan ditambah, ke kiri dikurang. Ini salah satu contoh penggunaannya. Dapat kita lihat. Di sini jarumnya bergerak ke kanan sebanyak 6 titik. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada jarum panjang. Kita anggap aja jarum kecil ini tadi bermula dari 0. Karena dia ke kanan, maka dia berputar kanan. Dia bergerak sebanyak 1, 2, 3 titik atau 3 kali putaran.
Jadi jarum kecil ini untuk menghitung putaran jarum besar. Jika dia di angka 1, maka jarum besarnya sudah berputar 1 kali putaran. Oke. Sebelumnya perlu diketahui pada dial indikator ini juga perlu dikalibrasi seperti silinder borjik tadi. Untuk cara kalibrasinya, yang pertama kita tempelkan terlebih dahulu dial indikator ini pada besi, dan juga alat yang mau diukur itu pastikan di tempat yang tidak goyang atau tempat yang kaku, agar pada saat kita mengukur tidak terjadi guncangan sehingga hasilnya lebih akurat. Sesudah diletakkan di tempat yang aman, maka seperti yang saya katakan sebelumnya, ini jarum yang kecil tersebut harus kita lebihkan beberapa putaran, contohnya 2 kali putaran. Maka posisi dial jacknya ini harus kita, atau spindalnya ini kita tekan ke dalam agar berputar 2 kali putaran. Jika sudah pas 2 kali putaran, maka kita kunci penguncinya agar tidak berubah lagi, dan selanjutnya pada outer ring ini kita putar ke angka 0. Sesudah pas, kita tandai pada as ini titik, karena pada saat kita ngukur, agar pada saat kita ngukur dapat berapa hasilnya, atau dapat dari mana titik awal kita mulai hingga titik akhirnya dapat jumpa, sehingga kita tidak lebih putarannya. Oke, jadi jika sudah pas di titik 0, silakan diputar asnya ke kanan sebanyak 360 derajat. Sesudah diputar, dan putar lagi kiri sebanyak 360 derajat, dan baca hasil pengukurannya. Salah satu contoh ya, ini jarum bergerak ke kanan sebanyak 6 titik atau 6 mili, maka kita catat 6. Oke. Karena di sini ketelitiannya 0,01, maka kita kali 0,01 menjadi 0,06 mili. Sementara jarum pendek sedang menunjuk ke garis 3. Artinya jarum panjang telah berputar 3 kali putaran jarum panjang. Jadi artinya jika ini di angka 3, berarti jarum panjang ini sudah berputar 3 kali putaran. Dengan demikian pengukuran tersebut adalah 3 ditambah 0,06 sama dengan 3,06 mm. Bagaimana ini jika di angka 0 hanya 0,06 mm, maka hasilnya tetap 0,06 mm. Oke, ini salah satu contoh penggunaan alat ukur dalam keteknikan. Yang pertama ada silinder borjik, sering digunakan untuk mengukur silinder. Jangka sorong ada banyak fungsi. Di sini saya ambil contoh mengukur trommel mobil, dan di sini ada dial indikator. Saya ambil contoh mengukur kebalingan atau kerataan permukaan disc rem atau piringan rem. Baik, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan tentang penggunaan alat ukur pada teknik. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat malam.